saya sebagai kepala sekolah, Pak, ingin sekolah Alam Planet Nuvo ini semakin jaya dan ramai. Ya. Sukses, tidak hanya sukses tapi ramai. Ya, ya kita kan sudah tahun 2 ini, alhamdulillah ya, ya bukannya sombong tapi murid kita sudah melampaui target. Ya, kita sudah pasang target, ternyata hasilnya ya murid yang masuk ke sini sudah jumlahnya 3 kali lipat dari yang kita targetkan. Jadi ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan, kan, tapi perlu kita tingkatkan ya. Kita juga ya, kalau teman-teman kan ingin sekolah ini semakin jaya, dan kalau saya secara pribadi ya tidak ingin gagal lah ya, ingin mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Jadi ya bagaimana Pak dengan potensi yang ada ya, guru semakin banyak ya, lahan masih luas ya, dan kemudian sistem pendidikan kita yang semakin terintegrasi ya. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat dengan segala kelebihan dan keunikan sekolah ini supaya mereka menerima apa yang kita ajukan kepada mereka, atau konsep. Memangnya ada yang nggak menerima? Ya sejauh ini ada sih Pak. Oh, ada yang nggak menerima. Oke. Jadi ini sebenarnya sama dengan konsep dakwah ya. Jadi kita bikin sekolah Alam Planet Nuvo ini kan karena saya, kalian semua ini ya berpandangan futuristik bahwa harus ada lembaga pendidikan yang benar-benar berkualitas. Karena ya kita mau ngomong apa lagi kalau bahasamu tadi itu ya bukannya sombong ya, misalnya gitu kan. Kita kan melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini kalah dibandingkan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Gak usah jauh-jauh ke Finlandia atau ke negara-negara Skandinavia sana. Di negara-negara yang tetangga aja di ASEAN misalnya kita ini kalah gitu. Maka harus ada terobosan baru. Nah, kita ini yang melakukan terobosan. Tapi yang namanya terobosan itu ya tadi itu memang harus unik ya, different and the best ya, seperti jargon kita. Nah, tapi dalam dakwah ya, coba di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang yang namanya kebenaran itu tidak bisa diterima oleh semua orang, faktanya begitu. Pasti ada saja orang-orang yang tidak mau menerima, walaupun dia sesungguhnya tahu bahwa yang disampaikan itu benar, yang disampaikan oleh Nabi itu benar, tapi mereka tidak mau menerima. Yang kita sampaikan itu benar, tapi mereka tidak mau menerima. Itu biasa aja gitu. Maka dalam konteks ini, ya kita menyampaikan apa adanya saja. Yang kita sampaikan itu adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selesai gitu. Nah, kalau kita sudah menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi ada orang yang tidak mau menerima, ya sudah, prinsipnya adalah fa'arid anil jahilin gitu. Ya, maka berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, ini yang harus dijelaskan secara lebih komprehensif. Jahil itu bagaimana? Saya sering ditanya itu oleh adik-adik kalian di Monash Institute. Kenapa kita harus berpaling dari orang jahil? Bukannya orang jahil itu harus dicerdaskan. Nah, gitu. Nah, ini soal pengertian orang jahil ya. Jahil itu ternyata di dalam Al-Quran tadi itu artinya bukan bodoh, tetapi justru itu adalah orang yang sangat pintar, orang yang levelnya filosof, tetapi karena fanatisme yang sangat tinggi, yang sangat kuat, dia tidak mau menerima kebenaran. Kenapa tidak mau menerima kebenaran? Karena dia takut kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, kehilangan pengaruh. Kalau kehilangan pengaruh itu nanti ada implikasinya, kehilangan pendapatan ya, kehilangan uang. Nah, ini konteksnya. Nah, sekedar mengingatkan aja, misalnya ini sering kan saya sebut Abu Jahal itu adalah salah satu tokoh yang menghalangi dakwah Nabi, tidak menerima dakwah Nabi. Apakah dia orang yang bodoh? Tidak. Ya. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Karena saking pinternya, maka kemudian dia mendapatkan julukan siapa? Pak Kepala Sekolah. Abul Hakam, ya kan? Namanya Abul Hakam. Kenapa mendapatkan sebutan Abul Hakam? Abul Hakam itu berasal dari kata hakama, menghasilkan kata hikmah.
hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Jadi kalau bahasa Yunani itu filosof, dia itu filsuf, filosofia, filo dan sofia. Filo itu artinya cinta, sofia artinya kebijaksanaan, cinta pada kebijaksanaan. Kita punya di Pancasila sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmah itu kebijaksanaan. Jadi Abul Hakam itu sesungguhnya adalah bapak kebijaksanaan. Siapa itu? Filsuf, ya. Dia adalah seorang filosof, artinya apa? Cerdas sekali, ya. Dan dia mendapatkan sebutan itu karena setiap kali ada persoalan-persoalan suku, dia bisa menjelaskan itu. Nah, dia bisa mencari solusi, ya. Sehingga pada usia yang sangat muda, ada yang mengatakan ini di beberapa kitab ditulis bahwa usia Abul Hakam ini, Amr bin Hisham ini baru 25 sampai 30 tahun. Tetapi dia sudah menjadi anggota Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di Indonesia mungkin ya pasnya itu MPR, ya. Anggota MPR. Biasanya yang jadi anggota Darun Nadwa adalah orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Tetapi Amr bin Hisham mendapatkan posisi sebagai anggota Darun Nadwa itu pada usia yang disebut sebagai usia yang jenggotnya aja belum tumbuh, kumis atau jenggot, ya, kumisnya aja belum tumbuh itu. Kumis sama jenggot cepat mana? Kumisnya aja belum tumbuh itu. Kumisnya aja belum tumbuh tapi sudah masuk menjadi anggota Darun Nadwa itu. Itu saking hebatnya. Tapi kenapa dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah gitu, ya? Karena apa? Ternyata simpel. Nah, dia ditanya oleh namanya Al-A'mash. Al-A'mash ini adalah pemimpin suku Bani Zuhroh, pemimpin Bani Zuhroh. Al-A'mash, Al-Akhnas, bukan Al-A'mash, ya. Al-Akhnas tanya kepada Abu Jahal. Dia nanya, ya Abul Hakam, atara Muhammad dan yakdzib, gitu. Apakah kamu pernah melihat Muhammad berdusta? Nah, kemudian Abu Jahal mengakui dengan jujur, maka dzaba qattu, sama sekali dia nggak pernah berdusta. Bal nusammihil amin, bahkan kami dulu menjulukinya sebagai Al-Amin. Walakin, tetapi ini yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau Bani Hashim sudah dapat peran sikoyah itu memberikan minum kepada jamaah haji dan umroh. Arifadah itu memberikan makan gratis. Kemudian ada lagi yang menyebut di situ Al-Kiswah. Al-Kiswah itu yang memberikan itu, kiswah itu baju bagi tutup Ka'bah itu, tutup Ka'bah atau baju Ka'bah, kiswah namanya, yang kalau di Indonesia dijual-jual itu, ya, dibagi-bagi, padahal itu ya nggak tahu asli apa enggak itu, dan kemudian dianggap sebagai benda yang sakral misalnya, ya kita nggak termasuk yang itu, ya. Kemudian al-masyuroh, namanya al-masyuroh. Al-masyuroh dari kata musawaroh, dari kata syawaro yusawiru, ya. Al-masyuroh di sini nih, konsultansi, ya. Kemudian ada lembaga suro itu. Jadi mereka mendapatkan posisi sebagai kelompok atau klan yang kalau ada apa-apa itu dimintai konsultasi gitu, konsultansi gitu. Nah, kalau 4 hal itu sudah ada di Bani Hashim, lalu kenabian ada di situ, lalu Bani Makhzum ini dapat apa? Karena Abu Jahal atau Abul Hakam ini berasal dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu sudah sejak lama berkompetisi. Nah, di mana-mana ya yang namanya dakwah itu ya selalu begitu. Jadi kalau bahasa yang agak kasar itu, saya dulu pernah dapat ini dari guru saya, ya. Ini tapi ya agak aneh juga sebenarnya. Jadi yang namanya pedagang Lombok itu saingannya dengan siapa? Ya pedagang Lombok. Kalau pedagang jilbab sama siapa? Ya pedagang jilbab, ya. Karena mereka merasa sebagai pedagang, kalau kita kan enggak, alhamdulillah, ya kan. Kita kan bukan pedagang gitu. Ya, alhamdulillah ini guru-gurunya ya dengan keikhlasan yang luar biasa. Saya enggak pernah dibayar kan? Ya, enggak pernah dapat bayaran, keluar duit terus, alhamdulillah itu. Ya, tapi ini kita jalankan dengan penuh keteguhan, dengan kegigihan. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak juga teman-teman yang bantu saya misalnya tanpa saya meminta. Adik saya misalnya, kalian tahu sendiri kemarin kan,
Nah, minta seragam untuk yang berasal dari keluarga prasejahtera misalnya, saya guyonin aja, ini ada kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berinfak sodakoh, nah, langsung dikirimi untuk berapa kemarin itu? Berapa orang? 13 yang tidak mampu ya kan? Langsung dikirim. Selesai. Duitnya belum saya kasih ya? Ya ingetin dong. Ya masih di rekening saya soalnya, karena dia ngirimnya ke rekening saya. Nah ini selalu ada. Jadi kalau Nabi dulu berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian ada Abu Thalib juga, ya. Kita sekarang melakukan kebaikan, melakukan dakwah, melakukan pendidikan, pasti juga akan menghadapi orang model-model begitu. Kita cari aja di dekat-dekat kita ini misalnya, ya ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, ada Abu Thalibnya gitu. Abu Thalib itu profil siapa? Abu Thalib itu adalah profil ya orang yang dia tidak mau mendukung kita gitu ya. Dia tidak mau mendukung kita. Visi kita mungkin kadang ditolak, tapi dia melindungi kita gitu. Ada begitu. Ya, saya juga merasakan begitu gitu. Ya, dia nggak setuju dengan apa yang saya bikin, nggak setuju. Tapi kalau ada orang macam-macam, oh dia angkat bendo juga gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Kemudian ada siapa? Abu Lahab misalnya. Abu Lahab itu kalangan dari orang yang dekat sendiri, orang dekat itu, orang dekat dari keluarga sendiri, yang karena tadi merasa terganggu dan lain sebagainya, karena dia punya target-target yang bersifat duniawi, maka ya mereka nggak mau mendukung kita dan memusuhi kita gitu, karena akan berpotensi merugikan mereka. Kemudian ada ini Abu Jahal ya kan, Abu Jahal itu kelompok dari luar kita gitu, dari luar kita yang tadi itu juga menginginkan agar memiliki pengaruh ya. Ya makanya kalian ya kita semua ini nggak usahlah berpikir begitu. Jadi yang kita lakukan simpel aja, ya sederhana. Yang harus kita lakukan adalah memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi. Kita ajarkan pada anak-anak kita, kemudian kita sebarkan, kita sosialisasikan dengan cara-cara yang baik. Kita punya media misalnya, kita sebarkan aja gitu. Ya, urusan orang nggak mau itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan tadi kan alhamdulillah muridnya banyak, ya kan? Kepala sekolah berarti sukses ya kan? Yang sukses kepala sekolahnya atau siapa ini kan? Nah, itu artinya kalau target kita berapa? 20, alhamdulillah 2-3 kali lipatnya kita dapat sekarang ini. Nah, ini kan sudah luar biasa ya. Artinya di tahun-tahun yang akan datang ya kita lebih optimis lagi insya Allah. Nah, kemudian prinsipnya agar kalian nggak susah dengan yang tadi itu, kita ini bisa diterima apa enggak usah begitu. Ya kalau dalam hal yang beginian tiru saya ya. Dan sebenarnya bukan tiru saya, ini tiru Al-Qur'an aja gitu. Ya, ambil prinsipnya dari Al-Qur'an. Itu loh juz 8 ayat 1. Ya. Juz 8 ayat 1. Bagaimana Solihah? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan makanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Ya kan? Walakinna aktsarahum yajhalun nih. Kata-katanya yajhalun lagi, jahil lagi gitu. Jadi, nah ini loh menarik ya. Ini kata-kata Margaret Thatcher. Kata-kata Margaret Thatcher itu begini. Kalau kamu bisa jalan di atas air, ya, kalau kamu bisa jalan di atas air, orang yang tidak suka sama kamu akan mengatakan apa? Ya karena kamu nggak bisa menyelam, akan bilang begitu. Namanya aja orang nggak suka, pasti akan dicari kesalahan-kesalahan kita, gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah apa namanya? Ya nggak ada kesalahan gitu, cari-cari aja gitu. Wah ada orang bisa jalan di atas air kok dikatakan, wah kamu kan nggak bisa menyelam gitu, ya kan? Itu kan namanya cari-cari masalah gitu. Nah, sama dengan tadi itu yang dikatakan oleh Al-Qur'an, walau annana nazzalna ilaihimul kitaba. Ya kan? Sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kitab, jelas sekali. Walau annana nazzalna ilaihimul kitaba. Malaikata ya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, ya, diturunkan seandainya diturunkan kepadamu malaikat menemani Rasulullah dalam berdakwah. Wa kallamahumul mauta, ya, kemudian apa? Orang mati itu bisa ngomong, begitu.
Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubulan makanu liyu'minu. Semuanya dikumpulin. Ya, yang memperlihatkan bahwa Muhammad ini adalah benar gitu. Makanu liyu'minu. Maka mereka tidak akan beriman. Kenapa? Walakinna aktsarahum yajhalun. Karena mereka itu jahil gitu. Jahil itu gimana? Ya tadi, jahil itu karena fanatisme sempit, merasa bahwa wah ini membahayakan kelompok saya misalnya. Padahal kita nggak pernah berpikir begitu. Ya simpel aja. Wong kita ini nggak pernah mengganggu siapapun, ya kan? Apa misalnya murid di sini ini dari mana? Murid di sini bukan dari sini-sini gitu. Ya, murid yang ada di sini kebanyakan dari luar sana, dari Jakarta, dari Depok, dari mana? Bekasi, dari Banjarnegara. Ini yang bawa Pak Kepala Sekolah banyak sekali dari Banjarnegara, kemudian dari Jawa Timur, jauh-jauh itu anak. Dan kita sudah membuktikan bahwa ini adalah sekolah yang terbuka, ya, nggak ada fanatisme yang masuk ke sini harus kelompok ini, enggak. Ya faktanya ada yang berasal dari keluarga NU, anak tokoh NU, anak tokoh Muhammadiyah, anak tokoh HMI misalnya di sini. Ya, itu membuktikan bahwa kita ini terbuka. Dari aspek itu kita sudah membuktikan bahwa kita terbuka. Bahkan kita tuh nggak punya pagar, ya kan? Depannya tuh nggak ada pagernya. Yang kita pagar cuma belakang, samping, itu aja nggak ada pagernya gitu. Ini menandakan bahwa kita ini terbuka, siapapun bisa masuk ke sini, ya kan? Satpamnya aja nggak ada, ya kan? Nggak ada satpam, nggak ada pagar. Artinya apa? Kalau ada orang tadi itu tidak mau menerima atau ngomong yang aneh-aneh, biarin aja gitu. Ya. Kuncinya apa? Menurut saya kuncinya adalah dua hal. Ya. Dan kita alhamdulillah punya. Kunci utamanya adalah mandiri secara intelektual. Masa ini guru-guru S2 semua enggak mandiri secara intelektual, ya kan? Ya, saya ada kalian nih. Ya mandirilah secara intelektual. Bagaimana membangun sistem pendidikan yang bagus, bagaimana menyusun materi pendidikan yang atau kurikulum pendidikan yang memang sesuai dan bisa membuat anak-anak ini mengalami akselerasi misalnya, ya. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah mandiri secara finansial. Ya kalau kita nggak meminta sumbangan pada siapapun, apa urusannya? Ya kan, orang macam-macam sama kita, nggak ada urusannya gitu. Maka kalau saya dikritik, ya saya bilang aja simpel. Misalnya ada yang kritik itu rumah bambu itu, kok bikin rumah kok kayak gereja begitu misalnya gitu. Terus masalahnya apa? Saya bilang gitu, ya. Memangnya Anda nyumbang apa gitu? Enggak nyumbang apa-apa kok kritik gitu. Ngambil guyon tapi biar nggak marah dia, ya. Lewong mertua saya nyumbang 2 miliar aja saya bilang kok sama mertua saya, Bu, saya mau disumbang tetapi jangan atur-atur saya, kira-kira begitu, ya. Karena apa? Karena membangun lembaga pendidikan, lembaga perkaderan itu betul-betul harus involve di dalamnya, dan kemudian kalau ada dinamika itu harus langsung disikapi. Nah, kalau orang yang tidak tahu menahu tentang yang ada di sini kemudian ngatur-ngatur kita, wah ya berat kita. Misalnya ini harus dihukum misalnya yang melanggar misalnya harus dimasukkan kandang kambing misalnya, ya kan? Hukuman kita kan masuk kandang kambing itu yang nggak disiplin. Nanti ada orang yang merasa nyumbang kemudian, wah jangan dong itu kan anaknya teman saya misalnya, jangan dimasukin kandang kambing dong misalnya gitu, ya. Atau terpaksa harus kita pulangkan misalnya, tapi kita tidak mengambil jalan itu, maka hukumannya masuk kandang kambing aja biar mereka tetap disiplin, ya. Nah, sekali lagi tadi itu ada 2 ayat yang harus kita gunakan, ya. Fa'arid anil jahilin, ya. Berpalinglah dari orang-orang yang punya fanatisme yang luar biasa. Dan yang kedua, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Nah, kalau kita sudah menggunakan itu sudah selesai, ya. Insya Allah kita akan jalan terus apapun yang terjadi, ya. Kita akan selalu membuat inovasi-inovasi baru agar anak-anak yang datang ke sini ini betul-betul mendapatkan pengetahuan yang akseleratif, ya. Kemudian orang tua juga puas, jangan sampai kita mengecewakan mereka karena sekolah kita ini sekolah mahal. Ya, nanti jangan sampai hasilnya juga sama saja, ya. Mengalami kekecewaan nanti mereka, ya. Jadi yang sudah terjadi sekarang ini angkatan pertama kemarin itu harus saya akui,
Ya, saya ini biasanya kan agak pelit kan, kalau muji ngasih nilai itu kan pelit. Katanya saya dosen killer katanya. Padahal sebenarnya enggak, biasa aja itu. Ya kalau bagus ya saya bilang bagus. Saya kayak kalian kemarin itu menampilkan angkatan pertama itu yang tasrifnya bagus itu, ya wah ini luar biasa. Selama 6 bulan ya kira-kira 6 ya, nggak sampai setahun lah ya. Selama 6 bulan itu sudah membuat anak-anak yang ada di sini ini menguasai tasrif ya setara dengan orang yang sudah mondok berapa? 6 tahun. Bahkan ada yang datang ke sini sudah mondok 6 tahun misalnya, tapi kemampuannya kalah oleh anak-anak kita. Tapi ya nggak bisa digeneralisasi begitu ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu ya. Maka harus dicek satu persatu, karena di sini ini kita desain guru 1 maksimal muridnya 4, maka guru-guru ini harus betul-betul mengecek satu persatu. Muridnya ini jangan sampai ada yang tidak bisa. Ya, misalnya ini anak teman saya, anaknya Bu Suci yang tadi itu, ya misalnya datang ke sini karena apa? Karena dia tidak mau anaknya sekolah di ruang kelas yang satu guru muridnya 30 misalnya. Ya nggak bisa, wong anaknya ini perlu perhatian khusus karena anaknya kritis, anaknya kalau monoton itu bosen misalnya, dia protes misalnya. Kayak anak saya misalnya bisa protes itu, ya kan? Nah, karena itu harus betul-betul mengoptimalkan peran sebagai guru, mengajari dengan baik, mendidik dengan baik, kemudian melakukan evaluasi dengan benar. Semuanya harus mengalami perkembangan yang akseleratif.